Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Konferensi pers dari Michael Carrick sebelum big match antara Arsenal menghadapi Manchester United. Ada beberapa update, ada beberapa informasi yang disampaikan oleh interim head coach dari Manchester United, juga termasuk kabar pemain-pemain yang absen, cedera, apakah mereka sudah kembali. Lalu juga memiliki beberapa pendapat terkait dengan beberapa pemain juga. Sebentar, ada cukup banyak ini yang disampaikan. Oke, pertama kabar tim dan juga bagaimana atmosfer di kubu Manchester United. Michael Carrick mengatakan, saya tidak akan mengatakan kepada Anda terkait dengan situasi di tim. Tidak semua pemain ini melakukan pertandingan dengan baik, tapi secara keseluruhan ataupun berlatih dengan baik, ya kurang lebih seperti itu. Tapi secara keseluruhan ini merupakan sebuah pekan yang baik, sebuah hasil yang bagus dan penampilan yang besar. Dan tentu saja mengangkat situasi di dalam stadion ini terkait dengan kemenangan menghadapi Manchester City. Yang dimaksud oleh Michael Carrick seperti itu. Artinya dia tidak ingin memberitahu tentang ya secara lebih detail ya apa saja yang terjadi misalnya di skuad Manchester United. Ini tentang bagaimana mencari keseimbangan antara mendapatkan hasil dan juga kepercayaan diri dari pertandingan, dan juga penampilan, dan bagaimana terus mendapatkan level yang tinggi di pertandingan selanjutnya. Tapi juga tetap merendah, ya kurang lebih seperti itu. Kita memiliki sebuah pertandingan lain yang merupakan juga pertandingan yang besar. Satu pertandingan tidak membuat Anda menjadi tim yang luar biasa, artinya kemenangan menghadapi Manchester City. Tapi ini memberikan kita fondasi yang luar biasa untuk dibangun. Ada banyak kepercayaan diri, ada banyak perasaan yang ataupun juga pendapat ya di dalam grup. Tapi kita mengukurnya dan kita tahu apa yang akan dihadapi selanjutnya, dan kita harus siap untuk hal tersebut. Terkait dengan update terbaru ya, Casemiro yang akan selesai di musim panas dan bagaimana masa depan dari Harry Maguire. Ini ya, kita sekarang ini masuk di waktu di mana ada beberapa kontrak yang akan berakhir. Januari adalah Januari dengan jendela transfernya. Kita terus bekerja terkait dengan hal tersebut. Dan ya, nanti kita akan terus bekerja sampai dengan akhir musim terkait dengan kontrak dan juga keputusan-keputusan. Akan ada beberapa pembicaraan dan juga diskusi. Tapi pengumuman dari Casemiro ini merupakan sebuah penjelasan. Ini telah diputuskan sebenarnya sebelum saya datang. Oh, jadi situasi Casemiro ini ternyata sudah diputuskan ya sebelum Michael Carrick ini datang. Oke, ya bagaimana personality dan juga karakter yang dia tunjukkan di performa pekan lalu, dan bagaimana mentalitas dan bagaimana arti dari dia untuk bisa berada di sini dan supaya dia bisa menyelesaikan musim ini dengan strong, dengan kuat. Saya telah memiliki pembicaraan dengan dia dan dia sangat ingin untuk bisa terus bermain baik, dan ya saya tidak memiliki keraguan tentang Casemiro. Apakah Michael Carrick ini ikut serta dalam pembicaraan tersebut? Selama pekan-pekan ini saya tidak terlalu banyak melakukan pembicaraan yang lebih detail ya. Dan tentu saja ini lebih tentang situasi yang terjadi saat ini. Lalu juga tentang keputusan yang saya buat atau staff saya yang lakukan untuk klub. Dan bagaimana situasi tentang jangka pendek ya, sampai dengan musim berakhir nanti. Saya memiliki tanggung jawab, dan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, ini seharusnya bisa menempatkan kita di sebuah tempat yang baik untuk bergerak ke depan, untuk bisa membuat keputusan yang tepat. Dan waktu terus berjalan, dan saya yakin saya akan menjadi bagian dari hal tersebut. Dan kita sedang bekerja nih terkait dengan hal tersebut. Lalu terkait dengan pemain yang cedera sebelumnya ya, Matthijs de Ligt ini dikabarkan ya semoga dia bisa kembali lebih cepat. Ada kemunduran sebelum saya datang, tapi hanya sesuatu yang kecil.
mungkin bukan kemunduran yang besar, tapi saya pikir ada sesuatu yang lebih lambat ya dari yang kita harapkan. Dan tentu saja dia semakin dekat untuk bisa kembali. Dan mudah-mudahan dalam beberapa pekan ke depan dia bisa kembali. Tapi dia akan kembali, dan ya ini tentu saja akan sangat luar biasa memiliki dia kembali lagi. Jadi Matthias de Ligt akan absen ya menghadapi Arsenal. Nah, terkait dengan pertandingan menghadapi Arsenal sendiri, Michael Carrick mengatakan, saya sangat menantikan pertandingan ini. Ini merupakan sebuah tantangan yang besar. Mereka adalah tim yang bagus dan tentu saja sangat jelas ya terkait dengan ya mereka juga memiliki banyak poin kuat di pertandingan mereka. Ini merupakan tantangan yang besar. Dan mereka adalah ya artinya saat ini dari situasi di Champions League dan situasi di Premier League ini menunjukkan bagaimana kuatnya mereka, dan kita tahu tentang hal tersebut dan kita tidak menganggap enteng ya. Kita merasa bahwa kita berada di tempat yang bagus dengan situasi kemenangan menghadapi Manchester City tentu saja. Dan ya kita sangat menantikan pertandingan ini. Lalu kita ingin tetap positif terkait dengan situasi ini dengan segala energi dan juga antusiasme. Tapi kita tahu ini tidak akan mudah ya pertandingan menghadapi Arsenal ini. Nah, sekarang ditanyakan terkait dengan Kobbie Mainoo. Saya sangat menikmati bekerja dengan Kobbie Mainoo. Saya telah mengetahui dia, saya telah kenal dia semenjak dia muda. Saya mulai bekerja dengan dia ketika dia 13 atau 14 tahun, ketika saya masih ya dalam proses untuk menjadi pelatih. Klub ini butuh pemain muda yang datang dari akademi dan menempatkan sebuah fondasi untuk mengerti ya apa artinya datang dari tim muda Manchester United. Jadi tidak hanya sebagai pemain ataupun juga untuk skuad, tapi untuk klub dan juga supporter. Ini sesuatu yang harusnya kita pahami dan membangun dari hal tersebut, dan Kobbie adalah contoh yang jelas untuk bisa datang dengan sangat cepat dan lalu juga bisa terbit dengan sangat cepat ya. Dia harus bermain di beberapa pertandingan besar dan memiliki impact yang dia telah tunjukkan. Dan bagian dari karirnya tentu saja ada naik dan juga turun, dan kadang-kadang ada sesuatu hal yang berbeda dari yang direncanakan, tapi kita melihat pekan lalu apa yang dia bisa lakukan sangat luar biasa, dan ya dia bermain dan menunjukkan ya tentang dirinya, dan dia sangat menikmati permainannya. Saya melihat dia merupakan pemain yang luar biasa. Jadi dari situ menurut gua terlihat jelas adanya pujian dari seorang Michael Carrick kepada Kobbie Mainoo, sehingga tidak mengherankan kalau Kobbie Mainoo akan lebih memiliki tempat di sistem dari Michael Carrick. Terkait dengan Arsenal, ya kita memiliki ide-ide kita tentang apa yang butuh dilakukan, dan ya kredit juga kita berikan untuk Arsenal bagaimana mereka ini saat ini berada di posisi yang kuat ya, dan membangun sebuah skuad yang kuat juga, dan rekrutmen yang mereka lakukan. Mikel Arteta juga memiliki pujian atau ya berhak untuk dipuji, dan dia telah melakukan pekerjaan yang sangat fantastis. Kita tentu saja memiliki ide kita sendiri terkait dengan apa yang harus kita lakukan, dan ya ini hal yang sedang kita kerjakan. Terkait dengan situasi Mbeumo sebagai pemain depan, sebagai striker yang ditempatkan ketika menghadapi Manchester City ya. Ini tentu saja variasi dari kekuatan. Saya memberikan dia peran yang bebas ya, dengan melakukan partner dengan Bruno untuk mengisi ruang-ruang yang berbeda. Benjamin Sesko sangat bagus untuk bermain di garis terakhir dan melakukan lari dari belakang. Kita telah melihat hal tersebut selama beberapa pekan ya, dan dia melakukannya dengan sangat bagus dan juga bisa mencetak gol dari posisi yang bagus. Joshua Zirkzee juga bisa melakukan hal tersebut. Dan ya ini juga ini hanya tentang gaya yang berbeda ya. Di pertandingan-pertandingan yang lain ini akan lebih cocok dengan gaya-gaya tertentu. Dan ini tentu saja sangat luar biasa untuk bisa memiliki flexibility ataupun fleksibilitas di posisi lini depan. Matheus Cunha juga datang dari tengah dan membuat perbedaan yang cukup besar. Kita memiliki opsi-opsi yang bagus ya dari sana, dan ya
tentu saja kita bisa melihatnya di pekan yang lalu. Nah, jadi betul ini terkait dengan pemilihan Bumo sebagai pemain depan ini karena strategi yang disiapkan menghadapi Manchester City, sehingga misalnya di pertandingan-pertandingan selanjutnya bisa saja Sesko yang tampil di sana ataupun juga pemain lain ya, tergantung kebutuhan. Dan ya saat ini Manchester United punya banyak opsi untuk lini depan. Nah, Diogo Dalot nih ya juga memiliki pendapat Michael Carrick tentang pemain ini. Saya pikir pekan lalu dia bermain cukup bagus. Ada situasi dengan kartu kuning. Ya, tapi yang dia lakukan sangat impresif. Jadi saya sangat senang dengan penampilannya pekan lalu. Tentu saja ini naik dan juga turun dengan performanya. Tidak secara individu tapi secara kolektif. Jadi ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan ritmenya dan bisa tampil di performa yang tinggi. Diogo ini sangat fokus dan sangat ingin bermain baik. Dia sangat mencintai bermain untuk klub dan Anda bisa melihatnya. Seperti yang saya katakan, dia melakukan hal yang fantastis pekan lalu dan banyak untuk dirinya untuk terus diperbaiki lagi ya. Oke, terakhir pendapat tentang Benjamin Sesko. Ya, ini supaya tidak kehilangan momentum. Pekan lalu untuk bisa bermain dengan gaya tertentu, dia berada pada situasi yang bagus dan latihan juga dengan sangat bagus ya. Kita bekerja dengan dia dan kita terus berusaha untuk mengembangkannya dia sebanyak mungkin. Saya sangat terkesan dengan bagaimana dia bermain dan juga finishingnya. Saya tidak melihat ya ada hal yang lain yang mengkhawatirkan ya terkait dengan Benjamin Sesko dengan apa yang dilakukan ya. Jadi dia akan dinilai akan sukses untuk waktu yang panjang di Manchester United. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Jadi ada pernyataan-pernyataan dari Michael Carrick, pendapat-pendapatnya terkait dengan Sesko, Bumo, Dalot, Maino juga ya. Dan gue merasa dari pendapat-pendapat tersebut ya nampaknya ada kemungkinan besar Manchester United akan memainkan pemain-pemain yang tadi dibahas, misalnya kayak Kobbie Mainoo. Lalu juga gue menilai Diogo Dalot ya punya peluang untuk dimainkan. Tentang Bumo dan juga Sesko, gue bahkan berpikir bisa jadi dua pemain ini dimainkan secara bersamaan ya. Ini juga merupakan sebuah kemungkinan. Tentu saja akan ada pemain yang di dalam tanda kutip dikorbankan ya untuk kebutuhan taktik, terutama untuk lini depan, karena Michael Carrick ya sangat happy dengan opsi-opsi yang tersedia, sehingga siapapun yang diturunkan akan lebih disesuaikan karena pertandingan, bukan karena alasan yang lain. Kurang lebih seperti itu. Tebak-tebak nih Sobat Football United, siapa yang akan diturunkan di lini depan? Silahkan drop di kolom komen berserta dengan alasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.